Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita lanjutkan di OTK 3 yang sekarang di materi sistem operasi ekstraksi ya. Kita lanjutkan. Kita masih dalam chapter 10 ya, di part 3 mass transfer yang dari Robert E. Drabble. Yang lalu kita sudah mempelajari yang tentang hanya satu stage ya untuk ekstraksi. Kemudian di contoh di treble ini ternary graph-nya ini A-nya di sebelah kiri ya, tetapi kalau di Smith-Vanis termodinamika itu A-nya di sebelah kanan, sedangkan B-nya itu yang kiri ya, tetapi C untuk solute-nya komponen yang diekstraknya tetap di atasnya. Jadi kalau misalkan ininya yang A di sini, contoh kemarin water itu F-nya di sini ya. Sama saja ya. Nah, ini paling banyak ditemukan tentang sistem operasinya. Operating sistemnya paling banyak adalah memakai sistem yang cross current ya, multi stage-nya. Maksudnya feed kita masukkan dalam ekstraktor itu solvent kita masukkan, ini boleh satu kali berat feed atau dua kali atau tiga kali terserah ya. Kemudian akan keluar ekstraknya, kita kumpulkan di suatu storage. Rafinat yang pertama itu masuk ke stage kedua, tambah solvent lagi, ekstrak kedua masukkan lagi ke storage. Kemudian R2 nya rafinatnya dari stage 2 masuk ke stage 3, solvent masuk lagi, kemudian ekstraknya masuk lagi ke dalam storage. Yang terakhirnya adalah residunya ini berupa final rafinate ya. Itu. Saya pikir cukup jelas ya ini ya. Untuk material balance-nya tidak sulit, ini hanya total dari feed. Kalau awal ya feed ya, tetapi kalau untuk stage berikutnya ya tentunya rafinat dari stage yang sebelumnya plus solvent itu akan jadi solution yang mixnya M, itu nanti outputnya akan keluar sebagai ekstrak plus rafinat yang berikutnya masuk lagi dan seterusnya. Ininya mudah ya, gampang. Cross current ya, cross current yang contoh yang jelas itu yang minggu lalu kita selesaikan untuk kasus yang ini ya, untuk pemakaian furfural sebagai sebagai solvent. Kita gunakan 100% C ya, 100% furfuralnya. Kemudian feednya kita masukkan dengan komposisi untuk kasus ini ya, komposisinya furfuralnya, solventnya memakai dua kalinya feed, kemudian mendapatkan ekstrak dan rafinatnya. Ini sudah paham ya step-stepnya untuk mencari dalam ternary graph-nya. Fs-nya udah dapat, kemudian selanjutnya dari material balance kita dapatkan ini ya, lever arm-nya ya, ini contoh bagaimana titik M-nya. Ini 2/3 ya di sini ya, mencari titik M. Nah, setelah dapat titik M, kemudian kita gambar ini yang biru ini untuk grafik ER-nya. Grafik ER-nya mengikuti tie line ini ya, yang kemarin dari tabel ya, mengikuti dari, kalau ini birunya melewatin M, ini di titik-titik ini dan titik-titik ini. Kita cari yang polanya sealur gitu ya, bukan melintang-lintang seenaknya. Ini mengikuti pola tie line itu. Sehingga ini untuk stage 1 totalnya bisa dapat yang ini ya, dapat ini titiknya
E dan R sudah dapat. Kemudian untuk selanjutnya kita pakai cara yang sama, hanya saja kalau tadi F-nya di sini, sekarang F-nya adalah menjadi R yang di sini ya, yang kuning ini untuk stage kedua dan seterusnya untuk stage ketiga. Kalau mau diteruskan dengan cara yang sama ya, sehingga cari rafinatnya yang paling kecil ya. Yang kemarin itu contoh untuk cross current ya, sistem operasinya. Nah, apakah selalu seperti itu? Ada yang lain masih continue juga, tetapi bentuknya counter current ya sistemnya. Tentunya di atasnya pakai reflux dan di bawah bisa pakai reboiler. Masih ingat ya? Di atasnya ada vapor reflux dan di bawahnya pakai reboiler. Ya, material balance-nya sama. Ini PR-nya maksudnya begini ya. Untuk sistemnya yang counter current ya, counter current artinya feed masuk berlawanan dengan produknya. Ini kita sebut feednya ada di sini ya, posisinya ya, tengah ya, masuk di sini. Kemudian solvent dari arah sini ya, solvent dari arah sini terus mengalir begini. Nah, solvent outnya ada di sini. Kemudian hasil yang di sini dari feed di sini ya, dari feed ini rafinatnya itu masuk ke arah sini berlawanan dengan solvent yang dari kanan ke kiri. Untuk rafinatnya berlawanan dari kanan, final rafinatnya ada di sini, sedangkan final ekstraknya nanti berada di sini gitu ya. Kita sebut P nya maksudnya produk ya, product of extract ya. Produk of extractnya di sini, tapi residu rafinatnya ada di posisi ini gitu. Berlawanan ya. Kemudian bentuk unitnya akan menjadi seperti apa? Kurang lebih seperti destilasi yang lalu ya. Hanya di sini menyebutnya seperti ini ya. Karena ini tiga fase. Jadi vapor, liquid gitu ya. Kita sebut misalnya solventnya, misalnya kita pakai heavy liquid masuk ke sini ya, turun ke masing-masing stage ya. Kemudian yang di sini kita sebutnya light ya, kita sebut dengan light liquidnya di sini itu akan naik ya. Kemudian light liquidnya outnya akan ke atas, light liquid in terus naik ke atas, light liquid out ke atas ya. Kalau destilasi kan ini vapor ya, gas ya bentuknya, vapor naik ke atas. Kalau ini bahasanya saja light liquid, gampang ya. Kemudian kalau yang cairannya itu kita biasa sebut dengan heavy liquid. Heavy liquidnya in di sini dan outnya ke bawah. Seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya juga kita pakai XY. Tadi ingat ya, feednya posisi ada di tengah. Jadi kita cari XF-nya, fraksi mol atau fraksi berat ya, tergantung yang diketahui dalam tabel atau eksperimen kita. Masuk ini masih ingatnya ini enriching ya, enriching line-nya ini adalah untuk reflux. Kemudian untuk stage ini untuk yang reboilernya ini berarti ini apa, yang untuk rafinat, yang di sini untuk ekstrak ya, yang di atas ya. Jadi ini state-nya ada banyak, state-nya banyak sekali ya. Tetapi untuk pemakaiannya ini kita harus ingat bahwa ada salah satu yang bisa menjadi vapor gitu ya. Kalau liquid semua lebih enak itu pakai yang sistem cross
cross current yang seperti tadi. Nah, tentang destilasi yang sebelumnya kita udah tahu ya, untuk enriching operatingnya kita cari ya, untuk kita cari apa rasionya untuk enriching, kemudian exhaustingnya juga sudah pernah ya, ini itu di step-step ininya kita masukkan apa, hanya perbedaannya di sini kan sampai di titik 3 ini kemudian kita ambil slope yang tidak lurus ya, ini sedikit ke kanan, ini contoh, ini slope-nya ketemunya 26 ya, kemudian kita tarik garis ini apa namanya, dari ujung yang destilat yang kita inginkan, kemudian sampai di sini yang pada poin 0 ya, ketemu di sini, baru kita lanjutkan ke exhausting operating lainnya. Waktu itu kan begitu. Ini prinsipnya sama, hanya di kemiringan ini kita nggak pakai untuk ekstraktornya ya. Untuk ekstraktor yang jenis apa tadi, yang counter current, ini tetap lurus, jadi seperti ini ya, tetap lurus gitu ya. Ya begitu untuk yang tentang counter current seperti distilasi ya, seperti distilasi, sehingga kita dapat menentukan dalam rafinat itu berapa cascade-nya. Cascade itu adalah kumpulan dari stage-nya total ya, di reflux dan di reboiler, enriching plus exhausting gitu ya, enriching plus exhausting gitu ya, sama ya, enrichingnya di sini, kemudian exhaustingnya di sini, jadi totalnya lebih banyak memang ya butuhnya. Ini bisa dilakukan kalau ada yang satunya yang bisa mungkin tidak seperti vapor, mirip vapor, tetapi kita sebutnya light liquid gitu ya. Ini biasanya penerapannya yang sistem aromatik ya, seperti parfum atau parafinik itu kita bisa terapkan seperti ini. Kalau yang lainnya seperti furfural yang model minyak atau apa itu acetic acid gitu, tuh lebih bagus pakai yang triangle, yang ternary. Sistemnya jadi cross current. Kalau yang ini untuk apa namanya, untuk yang counter current ya, sistemnya mirip distilasi. Oke baik, saya pikir cukup jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.